Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita setiap pagi murojaah Al-Qur'an dan mendengarkan tausiah-tausiah dari teman-teman kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini saya tidak akan banyak, hanya sedikit akan mengingatkan tentang manfaat sholat tahajud, Ibu. Memang kita sholat wajib itu alhamdulillah mungkin kita tidak akan tertinggal ya Bu, sholat wajib itu, karena memang sholat wajib itu merupakan kewajiban kita semua. Namun umat Islam pun kita diwajibkan atau dianjurkan menjaga amalan sunnah kita ya, seperti sholat tahajud. Ibadah sholat tahajud itu memiliki manfaat tersendiri bila dikerjakan tekun setiap malam. Salah satunya manfaatnya adalah menjaga kesehatan rohani kita ya. Kita semua tahu bahwa menjaga kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam hal ini kesehatan tidak hanya kesehatan jasmani saja, tapi kesehatan rohani juga. Memiliki rohani yang sehat membuat hidup kita menjadi damai dan mudah bersyukur. Nah, dari sanalah manfaat sholat tahajud itu dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, sholat tahajud ini biasanya dikerjakan dalam kurun waktu setelah sholat isya sampai masuk waktu subuh. Namun waktu yang paling dianjurkan adalah sepertiga malam terakhir lepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Jadi sekitar jam 3 ya, kisaran jam 3, jam 2, jam 3 itu memang waktu-waktu yang memang dianjurkan untuk sholat tahajud sampai mendekati waktu subuh. Nah, di sini sedikit sebetulnya banyak manfaat sholat tahajud itu ya. Mungkin saya akan ada 8 manfaat. Ini hanya membahas 8 manfaat saja. Yang pertama yaitu amalan yang akan membantu di akhirat. Nah, sebagaimana tadi kita sudah membacakan surat Ad-Dariyat. Nah, di sana ada pada ayat 15 sampai 18 itu ada ayat-ayat yang menerangkan tentang sholat tahajud. Sebagaimana artinya di ayat 15 sampai 18 itu, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, maksudnya tidur akhir malam mereka memohon ampunan itu maksudnya yaitu sholat tahajud ya, memohon ampunan pada waktu itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kesehatan rohani. Nah, tadi sudah sedikit di sini dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan 64 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha mengasihi itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini juga dimaksudkan adalah sholat tahajud, yaitu selalu mempunyai sifat rendah hati. Di dalam tadi diterangkan dalam surat Al-Furqan itu memiliki sifat rendah hati. Dari manfaat sholat tahajud itu, dan ramah, terus juga merefleksi ketenangan jiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu Bu ya,
dari manfaat kita melakukan sholat tahajud. Itu yang kedua. Yang ketiga, jembatan untuk masuk surga. Subhanallah, ternyata bukan hanya sholat wajib itu pasti. Ternyata dengan kita melaksanakan sholat tahajud pun itu merupakan jembatan untuk masuk surga. Di sini diterangkan dalam sebuah hadis, hai kalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambutlah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, di sini jika kita melaksanakan sholat tahajud dengan tekun dan penuh keikhlasan menjadikan sebuah jembatan untuk kita masuk ke surga. Terus juga yang keempat, penghapusan dan pencegahan dosa. Nah, di sini sholat tahajud juga merupakan ajang mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu menghapus dosa, menolak penyakit, serta pencegahan dari dosa-dosa kecil yang pernah kita perbuat menjadi berguguran. Jadi dengan kita melaksanakan sholat tahajud, insya Allah dosa-dosa yang kecil kita akan berguguran. Yang kelima, nah di sini doanya dikabulkan. Nah, mangga yang mau semua orang pasti mempunyai keinginan, cita-cita. Nah, untuk supaya dikabulkan doanya, nah disinilah di waktu sholat tahajud, di waktu sepertiga malam kita berdoanya. Sini ada dalam sebuah hadis dari riwayat Bukhari, Rob kita turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi ternyata pada waktu itu Allah turun langsung ke langit dunia. Jadi memang makanya apa-apa yang kita inginkan berdoa pada waktu itu. Yang keenam, kebiasaan yang dilakukan oleh orang soleh. Nah, karena memang orang-orang yang melakukan sholat tahajud itu, mereka itu tentu mengetahui bagaimana tata cara sholat tahajud dan manfaat sholat tahajud yang menakjubkan bagi diri mereka sendiri. Jadi kalau orang-orang yang kebiasaan sudah menjadi kebiasaan, jadi tahu apa sih manfaat dari sholat tahajud itu. Yang ketujuh, menolak penyakit. Di sini orang-orang yang mengamalkan sholat tahajud akan dijaga kesehatannya dan dijauhkan penyakit daripadanya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita bangun subuh bangun masih malam, kan tidur jadi kurang, padahal ternyata tidak ya. Dengan sedikitnya kita tidur dengan melaksanakan ibadah sholat tahajud, maka kita akan diberikan kesehatan atau dijauhkan dari segala penyakit. Dan yang kedelapan yaitu sholat sunat yang paling utama. Di sini diterangkan dalam sebuah hadis An-Nasa'i bahwa sholat yang paling utama setelah sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu itu adalah sholat malam atau sholat tahajud. Sholat tahajud itu kadang juga ya Bu disebut dengan sholat witir, ada yang disebut sholat malam, banyak yang nama-namanya. Terus juga banyak sekali sebetulnya manfaat-manfaatnya. Ada salah satunya juga untuk membuat kesehatan pada diri kita, yaitu menjadikan, saya pernah mendengar dari teman bahwa dengan kita sering sholat tahajud, wajahnya itu bisa menjadi glowing. Jadi nggak usah pakai skincare atau apa, dengan rajin kita sholat tahajud, muka kita akan menjadi glowing. Bekas sujud ya Bu. Mungkin itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi buat diri saya sendiri untuk selalu atau ingin menjadikan sholat tahajud itu menjadi dawam atau menjadi kebiasaan yang bukan terpaksa
ya. Mudah-mudahan kita mulai dari saya sendiri juga dan mudah-mudahan rekan semuanya bisa melaksanakan dan begitu banyak manfaat dari sholat tahajud itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.